Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin membahas tentang bahasa dalam karya ilmiah dan notasi ilmiah. Untuk rekan kami yaitu Jajang Duyana, Syarif Rajendra, dan Ibu Yuliarni. Untuk pendahuluan, menulis sebuah karya ilmiah tidak hanya memerlukan teknik, tetapi juga keberanian dalam mengungkapkan gagasan yang kita miliki. Keberanian tersebut akan muncul jika dalam diri seorang menulis terdapat motivasi yang sangat kuat. Untuk selanjutnya, Bu Yuliarni dilanjut. 1. Deskripsi materi pembelajaran. Dalam fungsi sebagai alat komunikasi, bahasa selain digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, juga digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan-gagasan ilmiah. Penggunaan bahasa untuk menyampaikan gagasan ilmiah tentu berbeda dengan bahasa sehari-hari dan bahasa di koran serta bahasa di media massa lainnya. Ragam bahasa ilmiah hendaknya mengikuti kaidah bahasa untuk menghindari ambiguitas makna. Kejelasan makna merupakan hal yang penting dalam menulis karya ilmiah. Di samping itu, karya tulis ilmiah tidak terikat oleh waktu. Maka ragam bahasa yang digunakan hendaknya tidak bersifat kontekstual seperti halnya ragam bahasa jurnalistik. Tujuannya adalah agar karya tulis ilmiah tersebut dapat tetap dipahami oleh pembaca yang tidak berada dalam situasi atau konteks saat karya tulis itu dibuat. Makalah ilmiah biasanya menyangkut hal yang bersifat abstrak dan konseptual yang sulit dicari alat peraga atau analoginya dengan keadaan nyata. Untuk mengungkapkan hal semacam itu, diperlukan struktur bahasa dan kosakata yang canggih. Ciri-ciri bahasa keilmuan adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu gagasan atau pengertian dengan ekspresi yang cermat, sehingga makna yang dimaksud oleh penulis dapat diterima persis oleh pembaca. Bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri: 1. Isinya bermakna. 2. Uraiannya jelas. 3. Memiliki kepanduan yang tinggi. 4. Deskripsi materi pembelajaran singkat dan padat. 5. Memenuhi standar bahasa baku. 6. Memenuhi standar penulisan ilmiah. Yang ketujuh, komunikatif secara ilmiah. Lalu, tujuan instruksional. Yang pertama, yang tujuan khususnya menjelaskan syarat-syarat bahasa dan ragam ilmiah, membedakan berbagai ragam tulisan yang ilmiah. Sedangkan untuk instruksional umum, menyusun karya ilmiah populer, makalah, jurnal, dan karya ilmiah spesifik yang biasanya dibuat oleh kalangan perguruan tinggi. Lalu selanjutnya uraian materi pembelajaran, yaitu penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Penyusunan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku. Yang kedua, struktur kalimat yang dibuat lengkap dalam arti ada subjek, predikat, objek, atau keterangan. 1. Alinea terdiri dari minimal 2 kalimat. Lalu selanjutnya istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesiakan. Lalu istilah terminologi asing boleh digunakan jika memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya kutipan dalam bahasa asing diperkenankan namun harus diterjemahkan dan dijelaskan dan ditulis dengan huruf miring. Adapun hal yang dihindari dalam penulisan karya ilmiah antara lain: 1. Penggunaan kata ganti orang pertama atau orang kedua, saya, aku, kami, kita, dan kamu. 2. Menonjolkan penulis dalam menguraikan penelitian. Misalnya, penulis telah melakukan uji coba. Pernyataan ini semestinya ditulis uji coba telah dilakukan. Yang ketiga, pemakaian tanda baca yang tidak tepat. Yang keempat, penggunaan awalan di dan ke yang tidak tepat. Lalu memberikan spasi antara tanda hubung atau sebelum koma, titik, koma, titik, dua, tanda tanya, tanda kurung, dan sejenisnya. Penggunaan kata yang kurang tepat pemakaian dalam penulisan karya ilmiah memulai menulis karya ilmiah. Jadi penggunaan kata yang kurang tepat yang kurang tepat pemakaiannya tidak dianjurkan dalam penulisan karya tulis ilmiah.
Lalu selanjutnya langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul yang dibuat hendaknya mempresentasikan isi tulisan secara keseluruhan. Kedua adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah yang tepat dan menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang berfokus pada pembahasan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah itu. Di antaranya, usahakan merumuskan masalah dalam satu kalimat yang sederhana. Ajukan pertanyaan yang menggunakan kalimat yang operasional, ya mudah dilaksanakan. Lalu yang ketiga, jika kita tidak dapat menjawab dengan pasti pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan masalah yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Jika kita sudah dapat menjawab dengan pasti pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan masalah yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Yang keempat, buatlah rumusan masalah dengan secara kronologis berdasarkan alasan dan latar belakang penulisan. Lalu yang kelima, rumusan masalah hendaknya relevan dengan tujuan penulisan. Langkah ketiga, merumuskan tujuan. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penulisan sesungguhnya merupakan jawaban atas rumusan masalah. Jika kita mendapatkan masalah, faktor-faktor apa saja yang menjadi sebab timbulnya banjir, maka rumusan tujuan dapat berbunyi mencari faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Rumusan tujuan hendaknya dibuat dengan kalimat-kalimat pernyataan operasional, itu pernyataan yang mudah dikerjakan dan digunakan. Kata kerja operasional berakhiran kan, misalnya menjelaskan, menggambarkan, menuliskan, menyebutkan. Dan kata kerja lainnya yang mudah dilaksanakan, misalnya mencari hubungan, menggambarkan peran, melihat pengaruh. Lalu langkah keempat adalah mengidentifikasi pembaca. Kewajiban seorang penulis karya ilmiah adalah memuaskan kebutuhan pembacanya akan informasi. Itu dengan cara menyampaikan pesan yang ditulisnya agar mudah dipahami oleh pembacanya. Sebelum menulis, kita harus mengidentifikasi siapa kira-kira yang akan membaca tulisan kita. Hal tersebut perlu dipertimbangkan pada saat kita memiliki karya tulis ilmiah agar tulisan kita tepat sasaran. Lalu langkah yang kelima adalah menentukan cakupan materi. Cakupan materi adalah jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Keluasan cakupan materi akan bergantung pada jenis tulisan ilmiah yang kita buat. Selanjutnya, langkah keenam adalah mengumpulkan referensi atau rujukan dan data informasi yang diperlukan pada saat tulisan disusun. Rujukan dapat diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan isi penelitian. Jika akan menulis tentang pemanfaatan sumber air, pembangkit listrik, maka rujukan yang relevan misalnya terkait dengan teori-teori tentang kelistrikan. Lalu langkah terakhir adalah mulai menulis bagian-bagian dari struktur karya ilmiah, setahap demi tahap secara kronologis dan berdasarkan kaidah tata tulis karya ilmiah. Struktur karya ilmiah pada umumnya sudah baku sesuai jenisnya. Masing-masing jenis karya ilmiah memiliki struktur dan bagian-bagian tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Struktur makalah seminar berbeda dengan skripsi, tesis, dan disertasi. Begitu pula struktur jurnal berbeda dengan makalah seminar. Halo, sebelum memulai pada jenis-jenis karya ilmiah, saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan karya ilmiah, yaitu terdiri dari mencari topik dan merumuskan judul tulisan, merumuskan masalah, merumuskan tujuan, mengidentifikasi pembaca, menentukan cakupan materi, mengumpulkan referensi, serta yang terakhir adalah menuliskan bagian-bagian struktur karya ilmiah. Baik, kita memulai pada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah populer berbeda dengan karya ilmiah lainnya. Artikel ilmiah populer dicirikan dari strukturnya yang tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, karena jenis karya ilmiah ini isinya bersifat umum untuk konsumsi publik. Yang kedua, karya ilmiah spesifik. Artikel ilmiah spesifik biasanya ditulis untuk kepentingan akademis.
Misalnya karya tulis ilmiah yang dijadikan syarat kelulusan mahasiswa program diploma. Yang ketiga, makalah. Pengertian makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling sederhana dari jenis karya ilmiah lainnya. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Yang kelima, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memiliki bobot tertentu sesuai kurikulum yang diterapkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan lebih tajam dibandingkan skripsi. Tesis dibuat untuk menyelesaikan pendidikan strata 2 atau S2 atau pasca sarjana. Yang ketujuh adalah yang terakhir ialah disertasi. Karya ilmiah puncak adalah disertasi yang dibuat guna mencapai gelar akademi tertinggi, yaitu doktor. Gelar doktor dimungkinkan manakala mahasiswa program strata 3 telah mempertahankan disertai di hadapan dewan penguji disertai yang terdiri dari profesor atau doktor di bidang masing-masing. Sekian, terima kasih.